Di tahun 2012, Hasanuddin menikahi pujaan hatinya Desi. Desi yang lebih tua 2 tahun dari Hasanuddin pun bersedia dipersunting pria yang berprofesi sebagai pedagang bunga itu. Dari hasil pernikahan keduanya pun mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Selama menikah tentunya rumah tangga mereka tak selalu mulus. Apalagi sifat Desi yang keras kepala dan selalu minta agar keinginannya selalu harus dituruti. Jika tidak, Desi bakalan merajuk. Namun, meskipun begitu, Hasanuddin selalu punya cara mengambil hati istrinya itu. Hasan yang berprofesi sebagai pedagang bunga sering mondar-mandir dari Pasuruan ke Malang untuk menjalani bisnisnya itu. Sebab itu jugalah Hasan tak selalu punya waktu yang panjang saat bersama Desi. Terlebih beberapa tahun belakangan setelah 2 anak mereka lahir. Desi tentunya cukup tahu dengan kesibukan suaminya itu. Namun meskipun begitu, Desi selalu menuntut diberikan waktu yang panjang jika sedang bersama Hasan. Kadang Hasan menyanggupi keinginan Desi, namun jika terlalu lelah, ia lebih memilih untuk tidur beristirahat. Sayangnya Desi tak mau memahami kondisi suaminya itu. Diam-diam, wanita berusia 30-an tahun itu bertukaran pesan dengan seorang pria. Gelinya, pria itu usianya jauh di bawah usia Desi. Jadi, bisa dibilang Desi berkiriman pesan dengan pria berondong. Dari saling mengirim pesan singkat di WA, akhirnya keduanya pun janjian bertemu. Pertemuan itu dilakukan saat Hasan pergi ke Malang. Edannya, Desi dan pria itu sempat berfoto berduaan, dan foto itu Desi simpan di galeri handphonenya. Suatu hari pertengahan tahun 2022, Hasan pulang ke rumah. Saat di dalam rumah, Hasan tak bertemu dengan Desi. Lantas, ia menelepon istrinya itu. Namun Hasan malah mendengar dering telepon istrinya ada di dalam kamar. Hasan lantas berjalan masuk ke kamar, dan benar saja handphone milik Desi ada di atas kasur. Lantas Hasan ambil. Di saat itulah bagi Hasan siang itu seperti ada suara petir yang sangat kuat hingga membuat jantungnya berdegup sangat kencang. Ada foto Desi sedang berduaan saja dengan seorang pria yang ia tak kenalin. Tak lama berselang, Desi lantas masuk ke kamar. Melihat Desi datang, spontan Hasan berteriak. Ia bertanya kepada Desi perihal pria yang ada dalam foto. Bukannya merasa bersalah, Desi malah merampas handphonenya. Desi memberi alasan jika mereka hanya berteman saja. Perihal foto, Desi mengatakan jika foto itu hanya foto biasa saja, jadi tak usah dibesar-besarkan. Tak cukup itu saja, sambil bernada menyindir, Desi mengatakan kepada Hasan tak perlu diadukan ke ayahnya. Lantas, foto itu pun dihapus Desi. Mendengar jawaban Desi yang sepele begitu, Hasan pun marah. Ia merasa harga dirinya sebagai suami sudah tak dianggap. Hasan lantas menampar istrinya itu. Tak lama, ia pun menelepon ayah mertuanya. Kepada mertuanya itu Hasan bercerita jika Desi sudah selingkuh. Ayah Desi tentunya kaget. Pria parubaya itu hanya bisa istighfar dan meminta maaf pada Hasan, serta memohon pada Hasan untuk bersabar dengan kelakuan Desi. Sementara itu Desi masih menangis di kamar. Wanita itu malah merasa jika suaminya itu sudah jahat padanya. Tak lama, handphonenya pun berdering. Itu merupakan telepon dari ayahnya. Saat itu ayah Desi sempat memarahi Desi dan meminta Desi untuk tak mengulangi lagi perbuatannya itu. Desi pun menjawab jika ia tak akan mengulanginya lagi. Setelah kejadian itu, benarkah Desi sudah kapok? 3 hari setelah kejadian Desi dan Hasan berantem, kedua orang tua Desi pun datang ke rumah mereka. Ayah dan ibu Desi datang untuk memastikan jika rumah tangga Hasan dan Desi sudah baik-baik saja.
Saat bertemu Hasan, ayah Desi kembali meminta maaf dan mengakui jika anaknya sudah bersalah dan meminta tolong pada Hasan untuk tetap bertahan dengan rumah tangga mereka. Saat itu bukan hanya ayah Desi saja, ibunda Desi pun sempat berpesan pada Hasan untuk menjaga Desi dan 2 orang cucunya. Lantas bagaimana dengan Desi? Ibu 2 orang anak itu ternyata masih juga belum jera. Suatu hari Hasan kembali menemukan chat Desi dengan pria berondong itu. Bahkan Desi saat itu sempat membuat status nyeleneh di akun media sosialnya. Saat itu Hasan tentunya sakit hati, namun Hasan enggan ribut dengan Desi. Lantas ia berusaha mencari tahu pria selingkuhan istrinya itu. Melalui telepon, Hasan lantas memberi peringatan pada pria itu agar meninggalkan istrinya dan berhenti mengganggu rumah tangganya. Setelah kejadian itu, Hasan berkeinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Desi. Ia mencoba mengoreksi sikapnya pada Desi. Hasan berpikir jika mungkin ada yang salah dari dirinya hingga Desi selingkuh. Bapak beranak 2 itu lantas terpikir untuk melakukan honeymoon kedua dengan istrinya. Ia mengajak Desi untuk menghabiskan waktu berdua saja dengan menginap ke villa yang ada di kawasan wisata Tretes. Ajakan Hasan tentunya diiyakan Desi, bahkan saat itu Desi tampak bahagia. Lantas pada tanggal 26 Juni 2022 dengan mengendarai Toyota Agya putih, keduanya pun sampai di villa yang sudah disewa oleh Hasan. Saat turun dari mobil, pasangan suami istri itu bertingkah begitu mesra. Bahkan hal itu sempat dilihat karyawan villa di sana. Di dalam kamar, Hasan dan Desi menghabiskan waktu bersama seperti pasangan pengantin baru. Desi sendiri tampak bahagia, keduanya juga bersenang-senang dengan berkaraokean. Pasangan suami istri itu juga sempat memesan 1 piring nasi goreng kepada pihak villa. Lantaran suasana begitu hangat, Hasan lantas mencoba kembali menasihati Desi tentang perselingkuhannya. Hasan mengingatkan Desi untuk fokus dengan pernikahan mereka, apalagi mereka sudah punya 2 orang anak. Bahkan yang paling besar akan masuk SD. Namun, Desi malah menanggapi nasihat suaminya itu dengan jawaban nyeleneh. "Aku pacaran cuma lewat WA, tidak kemana-mana." Mendengar itu, tentunya Hasan mulai emosi. Namun Hasan mencoba mengendalikan dirinya. Hasan kembali menasihati Desi. Namun lagi-lagi Desi memang punya watak ngeyel, menjawab dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati Hasan. Hasan pun hilaf. Dengan amarah yang sudah memuncak, ia jambak rambut Desi dan kemudian ia hantamkan kepala Desi ke tempat kepala tidur villa. Tak cukup sampai di situ, Desi lantas ia bekap dengan bantal. Setelah itu ia gendong tubuh Desi. Lantas Hasan memasukkan tubuh Desi ke bak mandi villa. Setelah sadar jika Desi sudah meninggal, Hasan lantas keluar kamar. Ia juga sempat mengunci pintu kamar villa dan kemudian menaiki mobilnya. Hasan pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Hasan kebingungan. Ia panik. Di rumah, Hasan sempat bertemu dengan adik laki-lakinya. Kepada adiknya itu, Hasan mengakui jika ia sudah membunuh istrinya. Adiknya itu tentulah kaget. Hasan lantas meminta adiknya untuk menemaninya pergi menyerahkan diri ke kantor polisi. Saat itu Hasan melapor ke Polres Prigen. Esok harinya pada tanggal 27 Juni 2022, villa tempat Hasan dan Desi menginap sudah didatangi pihak kepolisian dan sudah dipasangkan garis polis lain. Atas perbuatan hilafnya, Hasan pun disangkakan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.